Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan kembali membahas seputaran Bitcoin. Kira-kira apa nih penyebab kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir kemudian terkoreksi cukup dalam? Kita juga bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang, beserta ada beberapa data yang menurut saya cukup penting yang mau saya update ke kalian. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau turun sekitar 1,45%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita juga melihat semuanya dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, secara overall kita melihat 24 jam terakhir market cenderung terkoreksi walaupun tidak terlalu signifikan persentasenya, tapi ya itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat likuidasi puluhan juta dolar, teman-teman. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, alasan kenapa kita kemudian melihat Bitcoin juga drop, teman-teman, adalah kalau kalian perhatikan performa stock market Amerika selama 24 jam terakhir, itu sangat amat negatif. Di mana S&P 500 mengalami drop yang sangat dalam, teman-teman. Dan berturut-turut 3 hari kita melihat S&P 500 itu mengalami koreksi. Nah, jika teman-teman sudah menonton video saya beberapa hari yang lalu ketika kita melakukan update seputaran S&P 500, harusnya tidak terlalu terkejut ya dengan apa yang kita lihat hari ini. Bahwa memang saya pribadi expect S&P 500 bakalan terkoreksi dan membuat wave kedua ke bawah. So, untuk sementara itu masih sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman. Oke, dan ini adalah menurut saya penyebab utama kenapa kemudian kita melihat Bitcoin bukannya breakout dari trendline, tetapi justru mengalami drop yang lumayan signifikan. Oke, jika kita bandingkan dengan pergerakan beberapa minggu terakhir, tetapi masih ada sesuatu yang menurut saya perlu kita perhatikan sebelum kita terlalu overreact, teman-teman, dan mengatakan bahwa itu sudah pasti akan bearish dan lain sebagainya. Oke, jadi dia penyebab utama kenapa kita kemudian melihat drop terjadi di Bitcoin, bukan hanya karena stock market US yang terkoreksi sangat dalam, tetapi dollar index yang juga terus mengalami penguatan, yang juga harusnya tidak surprising lagi untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya dari lama, karena itu juga memang yang sudah saya expect. Dan sudah saya bahas dari bahkan beberapa minggu yang lalu, bahwa saya masih melihat dollar index masih akan mempunyai sedikit ruang untuk ke atas. Sebelum pada akhirnya kita akan melihat mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan kita akan melihat start dollar index itu bakalan start untuk drop dan kemungkinan membentuk lower low yang baru. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kembali ada breaking news yang cukup besar. Mt. Gox Trustee changes repayment deadline to October 2024. Nah, masih ingatkah kalian di awal tahun 2023 kemarin orang-orang itu cenderung sangat ketakutan untuk membeli karena ada isu di mana Mt. Gox itu sudah diberikan approval untuk mengembalikan aset kepada para nasabah mereka atau pengguna mereka untuk dijual. Tetapi deadline tersebut kali ini kembali diperpanjang. Yang awalnya harusnya teman-teman itu di tanggal 31 Oktober 2023 itu merupakan deadline-nya, tapi kembali diperpanjang. Mt. Gox Trustee Nobuaki Kobayashi has officially changed the deadline for paying back the exchange's creditor from October 31st, 2023 to October 31st, 2024. Jadi dikasih jeda lagi 1 tahun, teman-teman. Sehingga ini kembali menunjukkan ke kita bahwa kadang-kadang semua yang kita lihat dan kita baca dan kita takuti itu belum tentu menjadi kenyataan, teman-teman. Kadang-kadang memang banyak sekali bukti yang bisa kita lihat bahwa biasanya ketika media itu memberikan banyak sekali FUD gitu ya, itu justru biasanya adalah saat-saat yang baik untuk melakukan akumulasi. Tidak terkecuali juga ketika Mt. Gox pada saat itu isunya adalah akan mengembalikan aset para nasabahnya secara sekaligus gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Kalaupun memang sudah ada pembagian kembali asetnya, itu pun bertahap gitu ya, tidak sekaligus. So, ini adalah
mungkin bisa menjadi salah satu berita yang harusnya positif gitu ya, yang awalnya mungkin orang sedikit ketakutan gitu ya, karena di Oktober ini bakalan ada Mt. Gox yang menjual Bitcoin-nya atau beberapa aset lainnya. Kali ini harusnya tidak lagi terjadi gitu, karena deadline-nya kembali diperpanjang ke tahun 2024. Kemudian teman-teman ada salah satu indikator, lagi-lagi kita melihat banyak sekali indikator yang dibuat orang-orang gitu ya. Saya juga sebenarnya bukan pengguna indikator kalau misalnya ketika lagi trading. Ya walaupun sesekali ada lah kalau cuma sekedar lihat RSI, cuma sekedar lihat stokastik. Tapi stokastik jarang, sekarang saya pakainya RSI. Tapi indikator di sana itu banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah di sini. Ini saya baru pernah dengar, jujur saja gitu ya. Kivang Super Trend. Jadi katanya nih, indikator ini juga sangat-sangat akurat teman-teman dalam memberikan sinyal menjual dan membeli di Bitcoin. Ketika kita melihat ada indikasi jual di sini, itu biasanya menandakan bahwa kita berada di bear market. Tapi ketika kita flip ke arah buy di sini, itu biasanya sudah menandakan kita sudah masuk ke fase bull market. Dan di sini juga sama teman-teman, di cycle 2015. Walaupun sebenarnya sinyal indikasi di sini sudah sedikit telat ya. Kalau misalnya teman-teman baru menjual ketika kita melihat ada indikasi sell di sini, itu kita bear marketnya udah setengah jalan gitu, bahkan udah mendekati kapitulasi. Tapi kemudian kita mendapatkan ada fase buy lagi di sini dan kita start membuat bull market yang baru. Nah, sama juga yang kita lihat di sini teman-teman, bahwa kita melihat ada indikasi sell yang berkepanjangan di sini, menandakan bahwa pada saat itu memang kita berada di fase bear market. Tetapi semenjak kita sudah mendapatkan rally dari 15.000 ke angka 20 ribuan kemarin, kita melihat indikator ini sudah menunjukkan ke arah buy teman-teman. Oke, sehingga apakah lagi-lagi ini menjadi pertanyaan semua orang tentunya yang menjadi investor cryptocurrency. Apakah cycle 4 tahunan itu akan kembali terulang teman-teman? Oke, dimana kalau kalian perhatikan bull market dari tahun 2010 ke 2013, 2015 ke 2017, 2019 ke 2021, dan apakah 2023 sampai 2025 itu kembali akan mengulangi apa yang kita lihat beberapa kali sebelumnya. Tentunya ya kita sebagai seorang investor berharap bahwa itu akan terulang ya teman-teman, dimana ketika kita melihat 2024 terutama ketika nanti ada final deadline untuk spot Bitcoin ETF yang mudah-mudahan bakalan di-approve spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Yang kedua juga kemudian diikuti Bitcoin yang bakalan melakukan halving. Itulah event 4 tahunan yang sebelumnya selalu biasanya menghasilkan pump beberapa bulan kemudian. Jadi 2024 dan 2025 tentunya merupakan tahun-tahun yang sangat dinanti-nantikan oleh para investor yang sudah mengakumulasi kripto mereka di tahun 2021 dan 2022. Kalian juga harusnya termasuk salah satunya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman. Sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin sekali lagi tidak pernah trading di aset kelas lain. Sedangkan kalau misalnya kalian perhatikan, ketika saya lakukan update kemarin teman-teman, kita lakukan update soal S&P 500, kita lakukan update soal dollar index. Sebenarnya kedua aset itu juga bisa kalian tradingkan. Asal kalian punya platformnya gitu. Kalian mau trading stok Amerika juga bisa. Kalau saya pribadi memakai platformnya salah satunya adalah dari XM. Nah, kenapa saya pilihnya XM teman-teman? Karena di sini mereka mempunyai instrumen trading itu sangat banyak. Ada kurang lebih 1000 lebih pair yang bisa kalian tradingkan. Leverage-nya bisa hingga 1000:1, jadi ini termasuk cukup besar. Bagi saya XM juga regulasinya sangat jelas. Kemudian kalian juga bisa trading crypto di sini 24/7, jadi tidak ditutup. Kalian mau 24 jam trading crypto itu juga tidak masalah. Kemudian kalian juga akan bisa mendapatkan bonus hingga $5.000, bonus deposit teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan berbagai kelebihan tersebut, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Terlebih lagi teman-teman juga bisa mendapatkan fitur low spread gitu ya. Di sini XM menawarkan sebuah akun yang low spread namanya. Kalian bisa mendapatkan spread serendah 0,6 pips. Nah, kalau misalnya teman-teman yang merupakan trader forex sebelumnya harusnya mengerti bahwa ini adalah spread yang sangat amat tipis, teman-teman. Ini akan sangat berfungsi terutama untuk teman-teman yang merupakan scalper. Karena dengan ada spread yang sangat rendah, ini memperbesar atau mempercepat chance kalian untuk mendapatkan profit. Oke, jadi XM selain menawarkan profit yang rendah, regulasinya juga menurut saya cukup jelas. Kemudian juga kalian bisa mendapatkan bonus deposit hingga $5.000. Kalian juga bisa dapatkan
instrumen trading lebih dari 1000, jadi ada kesempatan di aset kelas manapun bisa kalian manfaatkan. Semuanya bisa kalian coba dengan hanya mendaftar di link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Apa yang bisa kalian tradingkan di sini? Kripto bisa, forex bisa, saham bisa, komoditas bisa. Jadi apapun yang kalian mau itu tersedia dan dikasih juga dengan spread yang sangat rendah. Oke? So, kalau misalnya tertarik, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart. Nah, pada akhirnya teman-teman yang kita lihat adalah justru kita mengalami breakdown. Oke? Dan sebenarnya kemarin saya pribadi, saya udah sampaikan ini juga di video kemarin, saya expect justru Bitcoin itu mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi senario ini tidak benar. Oke, dan saya harus akui itu. Tidak selamanya dan tidak selalu pasti prediksi dan analisa saya itu benar. Kita sudah mengalami winning streak beberapa kali sebelumnya. So, akan sangat make sense kalau misalnya analisa kita yang berikutnya pasti akan ada loss-nya. Itu adalah hal yang wajar. Tapi untuk sekarang saya juga belum mengalami loss. Kenapa, teman-teman? Karena kalian tahu, saya buka posisinya itu dari area di sini. Nah, di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa kalaupun memang kalian mau membeli, ini bukan saat yang tepat gitu. Kenapa? Karena risk to reward ratio-nya itu tidak sepadan gitu. Kalian harus meresikokan diri kalian untuk mengambil setup kemungkinan 1:1. Menurut saya tidak worth it untuk diambil. Kecuali kita memang pada akhirnya breakout dari trendline, konsolidasi, dan ini adalah setup berikutnya untuk kalian. Tapi kalau misalnya ini tidak terjadi, saya sampaikan di video kemarin tidak make sense untuk ambil buy di sekitaran area di sini, kecuali teman-teman yang memang sudah membuka posisi dari sekitaran area range di sini. Kalau saya juga termasuk salah satunya yang juga masih hold posisi tersebut. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lihat untuk beberapa waktu mendatang gitu? Nah, karena kita juga udah approaching weekend, teman-teman, sedikit demi sedikit volatility juga udah semakin rendah. So, kalau misalnya kita memang melihat Bitcoin kembali ranging di sekitaran area di sini, maka ini berarti Bitcoin kasih clue ke kita bahwa kita melihat ada breakdown dari sebuah trendline diikuti ada continuation pattern yang berarti probabilitasnya cukup tinggi bahwa kita akan melanjutkan penurunan ke bawah. Oke, jadi kalau ini yang kita lihat, maka saya cenderung berada di kubu yang bearish, teman-teman. Dan target terdekatnya adalah di area support terdekat, yaitu adalah di 26.300-an. Dan ini juga sudah saya sampaikan di video kemarin, teman-teman. Bahwa sebelum kita mampu jebol di bawah area ini, kita jangan sampai terlalu overreact dulu, jangan sampai terlalu bearish dulu. Karena ini merupakan area support yang cukup kuat, teman-teman. Yang sebelumnya sudah menahan Bitcoin berminggu-minggu gitu ya. Yang saya tidak yakin akan sangat gampang untuk kemudian ditembus lagi. Oke, jadi kalau misalnya sebelum kita breakdown di bawah area tersebut, maka kita masih mempunyai chance gitu ya, untuk hanya membuat satu lagi drop ke bawah dan kemudian kembali bounce dari sana. Ini bisa menjadi konsolidasi juga yang lebih besar. Tetapi, jika kita memang sudah akan closing 4-hour candle di bawah area tersebut dan kemudian consolidate, maka bagi saya, ini menunjukkan bahwa selling pressure rupanya lebih kuat daripada yang kita perkirakan. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kita mampu jebol dari salah satu area yang harusnya menjadi support. Dan kemudian kita membuat konsolidasi berikutnya, dan ini barulah saya akan flip ke midterm bearish, dan beranggapan bahwa oke, ini sepertinya adalah area lower high terakhir. Dan kita akan drop menuju at least ngeretest ke area 24.900. Kalau ini jebol, next target 24 sampai 23.000 dolar. Dan juga ini merupakan salah satu senario yang juga kita bahas dari mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, teman-teman. Ketika Bitcoin mungkin masih di sekitaran harga ini. Saya sampaikan bahwa ketika kita nyampe ke area ini akan menjadi area penentu apakah pada akhirnya kita mampu jebol dari trendline ini untuk menjebol struktur bearish dari trendline di sini, ataukah kita hanya membentuk lower high terbaru daripada struktur bearish di sini. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ini bisa jadi lower high terakhir dan kita akan drop membentuk lower low baru. Oke, jadi harusnya skenario ini juga tidak membuat kalian surprise, teman-teman. Dan untuk sementara short term
bagi saya tidak ada yang terlalu mencolok gitu ya. Jadi saya masih cenderung 50-50, alias kita masih akan cenderung sideways untuk short term menurut saya, tapi cenderung mengalami kenaikan teman-teman. Kita kemungkinan akan kembali nge-retest ke sekitaran area di sini. Oke, baru dari sana kalau misalnya kita ada mendapatkan sell off, kalau misalnya kalian bisa dapatkan ada semacam bearish reversal pattern, oke, kalian mungkin bisa manfaatkan untuk mendapatkan short setup. Dari sini itu harusnya risk to reward ratio-nya cukup make sense teman-teman. Kalau misalnya kita mendapatkan ada retest ke area trendline di sini, kemudian mungkin ada double top, atau misalnya triple top, atau mungkin ada head and shoulder di sini, ini mungkin bisa menjadi sebuah setup dengan risk to reward ratio yang cukup baik. Katakanlah kalian protect diri kalian di sini, masuknya di sini, kalian masih mungkin dapat kurang lebih 2,5/1 secara risk to reward ratio. Jadi itu masih cukup make sense untuk diambil. Tapi untuk sementara, kalau misalnya kita lihat secara short term banget, saya bisa expect ini adalah sebuah percobaan untuk membuat dua wave correction. Ini adalah impulsif pertama. Ini adalah koreksinya, dan kita akan membuat wave kedua ke atas untuk nge-retest, dan baru dari sana kita mungkin akan start untuk drop minimal kembali ke sekitaran area 26.300. Jadi ini yang saya lihat akan terjadi berikutnya di Bitcoin. Semoga bisa membantu kalian semua dalam mengambil keputusan berikutnya tentang Bitcoin. Dan kalau misalnya sekali lagi kalian merasa bahwa setup yang diberikan Bitcoin itu tidak terlalu memadai, kalian mempunyai beberapa pilihan. Antara pertama, kalian bisa trading saja di altcoin kalau misalnya dapat setup yang lebih rapi, atau kedua, kalian bisa trading di aset kelas lain dengan menggunakan platform yang sudah saya tadi kenalkan, yaitu adalah XM, di mana kalian bisa trading di semua aset kelas, baik itu kripto, forex, saham, komoditas, semuanya bisa kalian lakukan di sana. So, saya rasa itu aja saya perlu sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.